Hai, kaum mager akhir zaman, jumpa lagi kita hari ini. Lagi pada ngapain nih? Semoga masih pada santuy aja ya. Dan tak lupa saya doakan semoga kalian semua sehat selalu. Amin. Buat para jomblo, semoga disegerakan ketemu dengan jodohnya, biar odol di rumah pada awet ya. Nanti Main odol ya. Buat para sobat tambah semangat ya pantengin channel ini. Dan buat sobat yang baru nemu channel kami, jangan lupa BPJS-nya diaktifin ya. Apa tuh BPJS kayu? Bayar pakai jempol and subscribe-nya bang. And welcome to my channel. Oke sob, kali ini kita akan review film action yang berjudul Aku Bukan Siapa-Siapa, alias apa bang? Nobody but you. Ih. Bagi kalian pecinta film John Wick, mungkin ini film 11-12 ceritanya, karena masih satu pengarang dan masih di lingkungan sesama assassin. Dan pastinya Keren banget. Nobody merupakan sebuah film action yang baru saja dirilis. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Bejo. Ia mengalami krisis identitas. Di usianya yang tak lagi muda, dia menjalani harinya yang sangat monoton. Bejo hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil milik mertuanya. Sementara istrinya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Bejo selalu dipandang sebelah mata oleh anak remajanya yang bernama Pak Ijo. Menganggap ayahnya adalah seorang yang lemah, tidak berwibawa, dan tidak memiliki ambisi dalam hidupnya. Suatu malam rumah mereka dimalingi oleh sepasang perampok amatir. Bejo yang mengetahui keberadaan perampok itu segera mengambil stick golfnya dan mencoba menghubungi 911. Sebelum sempat menghubungi 911, perampok itu dengan menggunakan senjatanya berhasil mengancam dan mengambil beberapa dolar milik Bejo. Namun Bejo sempat melihat tato di pergelangan tangan salah satu perampok itu. Bejo yang juga mengetahui hal itu terbangun dan dengan gagah beraninya menyerang si perampok. Pak, ya oke, mantap. Sementara Bejo yang berdiri tepat di belakang si perampok yang bisa saja dia lumpuhkan dengan sangat mudah, namun sutradara berkehendak lain. Bejo mengatakan kepada anaknya untuk melepaskan perampok itu dan membiarkan mereka pergi. Akibatnya perampok pria tersebut sempat membogem mata Paijo yang membuat Paijo semakin kecewa dengan ayahnya. Berapa lama polisi pun datang. Salah satu polisi itu mengatakan kalau Bejo sudah melakukan hal yang seharusnya demi untuk menghindari hal yang lebih buruk. Namun salah satu polisi justru terkesan seperti meremehkannya karena Bejo tidak melakukan apa-apa ketika keluarganya dalam keadaan terancam. Setelah kejadian malam itu, Bejo merasa semakin diremehkan oleh keluarganya sendiri. Pagi itu Pak Ijo memiliki tugas sekolah tentang peperangan. Oleh karenanya dia ingin mewawancarai ayahnya. Namun di saat perang, Bejo bukanlah seorang prajurit yang ikut berperang, melainkan hanyalah seorang auditor. Namun Bejo menyarankan untuk bertanya kepada kakeknya yang seorang pensiunan FBI. Bejo yang tidak hanya diremehkan oleh keluarganya, juga diremehkan oleh tetangganya yang kebetulan baru saja membeli sebuah mobil sport, yang mana seorang pegawai biasa seperti Bejo tidak mampu untuk membelinya. Di tempat kerja, adik iparnya juga menyayangkan tindakan Bejo yang tidak berani melawan perampok itu, dan kemudian adik iparnya yang bernama Udin memberikan pistol agar Bejo berjaga-jaga. Berbeda dengan yang lain, ayah mertuanya justru setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Bejo. Di tempat lain, Bejo menghubungi adiknya yang bernama Hari melalui sebuah monitor radio Republik Indonesia. Si Bejo. Hari sendiri adalah seorang buronan polisi karena sebuah kasus kriminal yang tak dijelaskan di film ini. Mungkin dia calling si abang kena. Ya. Bejo menjelaskan dan mengatakan kalau dia sengaja melepaskan pasangan perampok itu karena dia mengetahui senjata yang mereka miliki kosong. Singkat cerita, Bejo mengunjungi ayahnya yang merupakan mantan seorang FBI di sebuah panti. Di sana ayahnya bertanya kepada Bejo, apakah kamu masih ingat seperti apa kita dulu? Siapakah mereka sebenarnya? Dengan kalian menyaksikan alur cerita ini sampai habis, maka pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Sesampainya di rumah, putrinya berkata bahwa kalung kucing miliknya hilang, yang dia taruh di tumpukan uang dolar yang telah dicuri oleh perampok waktu itu. Sontak saja hal tersebut membuat Bejo kesal, yang mana kemudian Bejo memutuskan untuk pergi dari rumah dan menuju ke tempat sang ayahnya lagi untuk mengambil pistol dan ID card milik ayahnya itu.
Bejo pun berkata kepada ayahnya kalau dia ingin melakukan sesuatu. Lalu ayahnya mengatakan, kemungkinan Bejo mencari keberadaan si perampok untuk menemukan gelang kucing kesayangan anaknya melalui sedikit petunjuk tato dari tangan si perampok yang sempat dia lihat. Bejo mendatangi semua tempat pembuatan tato. Setelah cukup lama mencari, dia akhirnya berhasil menemukan tempat yang tepat. Dengan mengandalkan ID card milik ayahnya, dia meminta informasi alamat pasangan perampok tersebut. Namun si pemilik tempat tersebut tidak mempercayai kalau Bejo adalah seorang anggota FBI. Karena ID card yang Bejo tunjukkan sudah kadaluarsa alias 20 tahun yang lalu. Dengan planning B, Bejo mulai mengeluarkan sejumlah uang dan mencoba menyuap mereka. Di sela itu, seorang pria tua mengenali identitas Bejo dari tato kartu di pergelangan tangan Bejo. Dan seketika itu juga pria tua tersebut ketakutan dan langsung pergi mengunci rapat pintunya. Yang mana akhirnya mereka memberikan alamat yang Bejo cari. Tanpa menunggu lama, Bejo datang ke rumah tersebut dan menyerang pria yang merampoknya tempo hari, sembari mempertanyakan gelang kucing anaknya yang hilang. Namun mereka mengatakan kalau tidak tahu menahu tentang gelang kucing yang hilang. Di saat amarah Bejo mau pecah, dia mendengarkan suara bayi di rumah itu dan melihat kondisi bayi yang sedang menggunakan oksigen. Ternyata perampok itu terdesak biaya untuk mengobati anaknya. Bejo yang merasa kesal dengan keadaannya saat ini bergegas pergi keluar dan meluapkan amarahnya ke sebuah tembok yang tak bersalah. Kasihan temboknya, Bang. Scene lalu beralih ke sebuah bis yang mana terlihat sebuah mobil menabrak marka jalan yang bertepatan di samping bis yang Bejo tumpangi. Dengan keadaan mabuk, beberapa pria keluar dari mobil tersebut dan memasuki bis. Dengan keadaan emosi yang belum terpuaskan, Bejo akhirnya menghajar mereka semua dengan dalih menyelamatkan seorang wanita muda di sana agar pulang dengan selamat. Scene beralih ke suatu bar di mana nampak seorang pria tua yang bernama Bang Samsul yang merupakan kepala keamanan keuangan di Obstrak yang sedang diragukan seorang investornya, dan dengan sigap dia membuktikan kelayakannya dengan membunuh salah satu pengunjung di sana yang merupakan salah satu dari investor saham Obstrak itu sendiri. Di sela itu Bang Samsul menerima sebuah kabar bahwa adiknya tengah sekarat di rumah sakit. Dengan sangat emosi, Bang Samsul langsung OTW ke rumah sakit dan bertanya kepada teman adiknya di sana bagaimana ini bisa terjadi dengan memberikan sedikit tekanan. Salah satu teman adiknya di sana menjelaskan bahwa mereka sekarat hanya karena satu orang pria paruh-baya, dan Bang Samsul sedikit tak mempercayainya dan langsung mencari tahu siapa pria tersebut dengan bermodalkan ID card Bejo yang sempat tertinggal di dalam bis. Esok paginya nampak Bejo yang menjadi pribadi yang jauh lebih semangat dan percaya diri. Tak berapa lama dia mendapat telepon dari adiknya Hari, yang mana Hari mengetahui kejadian di bis malam itu. Dan Hari mengatakan kepada Bejo kalau salah satu preman yang dia pukuli adalah adik seorang mafia besar yang tak lain adalah Bang Samsul, yang merupakan ketua keamanan dari organisasi mafia Rusia tertinggi yang bernama Obstrak. Dia dipercayai mengawasi ratusan juta dolar uang selundupan milik organisasi itu. Di saat yang bersamaan, Bang Samsul berhasil melacak keberadaan Bejo, lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Bejo hidup-hidup. Saat makan malam, rumah Bejo diserang oleh orang-orang Bang Samsul, dan Bejo bergegas menyembunyikan anak istrinya di ruangan bawah tanah untuk menghadapi serangan dari orang-orang tadi yang bersenjata lengkap, dan Bejo hanya bermodalkan pisau dapur. Dia berhasil melumpuhkan sebagian dari mereka, tapi pada akhirnya dia berhasil ditangkap dan dibawa oleh mereka. Saat di perjalanan, Bejo tersadarkan di dalam bagasi, dan seketika itu dia menemukan Apar. Dia langsung menyemprotkannya ke seisi mobil yang mengakibatkan mobil tersebut kecelakaan yang terbalik. Bejo yang berada di bagasi mobil berhasil selamat dan semua anak buah Bang Samsul tewas di tempat. Bejo bergegas kembali ke rumahnya dan menghubungi ayahnya agar berhati-hati. Bukannya takut, ayah Bejo nampak bersemangat. Ini namanya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Sesampainya di rumah, Bejo langsung menuju basement tempat dia mengamankan anak istrinya tadi. Nampak anak dan istri Bejo terkejut melihat apa yang sudah terjadi di rumah mereka.
Bejo pun mengatakan kepada istrinya akan menjelaskan semuanya nanti dan menyuruh istri pergi membawa anaknya sementara waktu ke tempat yang aman. Di tempat lain, orang-orangnya Bang Samsul terlihat mencoba menyerang ayah Bejo. Namun dia sudah bersiap sedia menghadapi kemungkinan apa yang akan terjadi. Akibatnya dia yang terlebih dahulu melumpuhkan orang-orangnya Bang Samsul. Sim pun kembali ke rumah Bejo, di mana kita melihat Bejo yang sedang asik ceramah di hadapan orang-orangnya Bang Samsul yang sedang sekarat tentang siapa dirinya dahulu, yang sempat membiarkan dan memaafkan salah satu orang yang akan dibunuhnya, yang membuatnya iri terhadap orang itu. Yang mana kejadian itulah yang merubahnya menjadi Bejo yang culun dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya. Bejo pensiun dari pekerjaannya sebagai badan intelijen yang membunuh para mafia kebal hukum saat itu. Tanpa sengaja, Bejo melihat gelang kucing anaknya yang terselip di bawah sofa mereka. Yang mana gelang kucing inilah penyebab film ini yang awalnya monoton menjadi sangat seru sob. Sin pun beralih ke tempat Bang Samsul yang tanpa emosi mengetahui banyak anak buahnya yang mati di tempat Bejo. Bang Samsul segera mengumpulkan semua anak buahnya untuk menyerang Bejo sekali lagi. Di tempat kerjanya, Bejo sedang mempersiapkan berbagai jebakan dan perangkap untuk menghadapi semua orang-orangnya Bang Samsul, dan segera menyerang markas penyimpanan uang Bang Samsul dan menembaki semua anak buahnya. Tanpa pikir panjang, Bejo pun membakar markas itu dan semua uang abstrak yang tersimpan di sana. Sin pun beralih ke sebuah bar yang mana nampak Bang Samsul sedang asik sing a song. Tak berapa lama Bang Samsul menyadari kedatangan Bejo yang sedang asik santuy menikmati hidangan dan pertunjukannya. Bang Samsul salut akan keberanian Bejo yang datang sendirian ke tempatnya dan langsung menghampirinya. Namun siapa sangka Bejo yang nampak sendirian ternyata ditemani sebuah ranjau aktif yang siap meledak di sana apabila nyawanya terancam. Bejo memberitahukan semuanya kepada Bang Samsul bahwa dia telah membakar markas dan semua uang abstrak, yang merupakan konsekuensi karena Bang Samsul sudah berani datang ke rumahnya. Seketika Bang Samsul marah besar karena semua uang abstrak yang menjadi tanggung jawabnya lenyap dibakar Bejo. Di sana Bejo memberikannya pilihan untuk berdamai dan melupakan semuanya atau melanjutkan semua ini. Tak berapa lama Bejo memasuki mobilnya. Nampak Bang Samsul keluar dari bar tadi dan mengarahkan semua anak buahnya agar mengejar Bejo. Sempat terjadi baku hantam di jalan, akhirnya Bejo berhasil sampai di markasnya. Dan di sini kita diperlihatkan ayah Bejo yang sudah berada di sana bersama Hari yang siap menghabisi semua anak buah Bang Samsul. Disinilah kita diperlihatkan betapa kokohnya keluarga ini yang sangat bersemangat dan kembali menjadi diri mereka sendiri. Setelah beberapa lama kemakan, akhirnya Bejo and family berhasil menghabisi semua anak buah Bang Samsul. Nampak Bang Samsul tertinggal sendiri. Dengan keputusasaannya, Bang Samsul nampak begitu marah dan menembaki Bejo and family yang sudah kehabisan peluru. Terlihat Bejo yang sedang merangkai ranjau yang menjadi satu-satunya senjata mereka yang tersisa di sebuah pintu kaca yang kita tak tahu dari mana asalnya. Seketika itu Bejo berlari ke arah Bang Samsul dan menarik pelatuk ranjaunya, yang mengakibatkan Bang Samsul tewas seketika dan mereka bertiga selamat, keluarga yang gegesan. Sin pun beralih di mana kita diperlihatkan Bejo yang sedang diinterogasi dan menanyakan siapakah Bejo ini sebenarnya. Di saat Bejo menjawab dirinya bukan siapa-siapa, di saat itu pula mereka mendapatkan telepon dari seseorang yang membuat mereka sedikit terlihat bangong seketika.
Keesokan harinya nampak Bejo dan istri ingin membeli rumah baru untuk mereka. Tak berapa lama, Bejo mendapat telepon dari seorang yang membuat Bejo menanyakan apakah rumah ini dilengkapi basement atau ruang bawah tanah. Di tempat lain kita diperlihatkan ayah dan saudara Bejo yang sedang bahagia karena mendapatkan banyak senjata. Sampai jumpa di alur film berikutnya. See you next time. Bye.